Dari serat Candakipun Riwayat Jati, Alih Aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, halaman 1. Dalam sebuah naskah klasik dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing. Punika ded sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon. Gria ing sudusun lemah abang. Adapun diceritakan kalau lemah abang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing itu salah. Sebab ia memang manusia berdarah kecil saja, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Syekh Siti Jenar adalah manusia biasa, walaupun ia berasal dari kalangan bangsawan. Setelah kembali ke Jawa menempuh hidup sebagai petani yang saat itu dipandang sebagai rakyat kecil oleh struktur budaya Jawa. Di samping sebagai wali penyebar Islam di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar yang memiliki nama kecil San Ali dan kemudian dikenal sebagai Syekh Abdul Jalil adalah putra seorang ulama asal Malaka, Syekh Datuk Saleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Shah Jamaluddin Husain bin Syekh Abdullah Kanuddin bin Syekh Sayyid Abdul Malik Kojam. Maulana Abdullah Kanuddin adalah putra Syekh Abdul Malik atau Asmat Khan. Nama terakhir ini adalah seorang Syekh kalangan Alawi kesohor di Ahmadabad, India, yang berasal dari Hadramaut. Kojam adalah sebuah distrik berdekatan dengan kota Tarim di Hadramaut. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi, salah satu keluarga utama keturunan ulama terkenal, Syekh Isa Al-Muhajir Al-Bashari Alawi, yang semua keturunannya bertebaran di berbagai pelosok dunia menyiarkan agama Islam. Syekh Abdul Malik adalah penyebar agama Islam yang bersama keluarganya pindah dari Tarim ke India. Jika diurut ke atas, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Dari silsilah yang ada, diketahui pula bahwa ada dua kakek buyutnya yang menjadi mursyid Thariqah Satariyah di Gujarat yang sangat dihormati, yakni Syekh Abdullah Kanuddin dan Syekh Ahmad Shah Jalaluddin. Ahmad Shah Jalaluddin setelah dewasa pindah ke Kamboja dan menjadi penyebar agama Islam di sana. Adapun Syekh Maulana, putra Syekh Ahmad Shah, kemudian bermukim di Malaka. Syekh Maulana Isa memiliki dua orang putra, yaitu Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Saleh. Ayah Syekh Siti Jenar adalah Syekh Datuk Saleh, seorang ulama Sunni asal Malaka yang kemudian menetap di Cirebon karena ada ancaman politik di Kesultanan Malaka yang sedang dilanda kemelut kekuasaan pada akhir tahun 1424 Masehi. Masa transisi kekuasaan Sultan Mahmud Iskandar Shah kepada Sultan Mudzafar Shah. Sumber-sumber Malaka
dan Palembang menyebut nama Syekh Siti Jenar dengan sebutan Syekh Jabaranta dan Syekh Abdul Jalil. Pada tahun 1425, Syekh Datuk Saleh beserta istrinya sampai di Cirebon, dan saat itu Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan ibunya 3 bulan. Di tanah Caruban ini sambil berdagang, Syekh Datuk Saleh memperkuat penyebaran Islam di bumi Caruban bersama dengan ulama kenamaan yaitu Syekh Datuk Kahfi, putra Syekh Datuk Ahmad. Namun baru 2 bulan di Caruban, pada awal tahun 1426, Syekh Datuk Saleh wafat. Sejak itu, San Ali atau Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danusela dan Pangeran Walasungsang yang sedang nyantri di Cirebon. Di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Jadi walaupun San Ali adalah keturunan ulama Malaka dan lebih jauh lagi keturunan Arab, namun sejak kecil lingkungan hidupnya adalah kultur Cirebon yang saat itu menjadi sebuah kota multikultur, heterogen, dan sebagai basis antar lintas perdagangan dunia waktu itu. Saat itu Cirebon dengan padepokan Giri Amparan Jatinya yang diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi telah mampu menjadi salah satu pusat pengajaran Islam dalam bidang fikih dan ilmu alat serta tasawuf. Sampai usia 20 tahun, San Ali atau Syekh Siti Jenar mempelajari berbagai bidang agama dengan penuh hati disertai dengan pendidikan otodidak bidang spiritual.